Kadang juga ada teman yang sebenarnya di depan kita itu support Pak, ternyata di belakang kita tuh nggak support. Nah itu sih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan rekan Semanggi University. Hari ini saya bersama tim sales dari SKI Jakarta yang paling pojok, yang paling cantik. Bisa dikenalkan? Oke, perkenalkan saya Devi Novitasari dari sales cabang Jakarta. Dan perkenalkan nama aku Heni dari marketing Jakarta. Oke, saya sendiri Bayu Widayoso dari sales corporate. Oke teman-teman, hari ini ada satu pembahasan bagus yang kita buku berjudul Sales Hebat. All of us wanna be a great sales. So buku ini kayaknya bagus banget untuk dikupas, bagus banget untuk dibaca dan didiskusikan bareng-bareng. Jadi kebetulan siang ini saya berkesempatan membahas dengan sales ladies warrior kita. Bagaimana sih dengan kondisi sales sekarang? Apa sih yang bisa kita kerjakan dengan kondisi sales sekarang? Apa sih yang sudah dicapai sama teman-teman? Di buku ini banyak nanti akan dikupas. Salah satunya kita akan mencari dan membahas di chapter 16, yaitu bergaul dengan orang yang tepat. Mungkin dari salah satu dari kalian bisa ada satu opini, apa sih bergaul dengan orang yang tepat gimana? Kita lihat dulu ya. Oke, menurut saya Pak ya, bergaul dengan orang yang tepat itu bisa dikatakan kalau misalnya kita bergaul dengan orang yang baik, apapun kebiasaan kita bakal ikut baik kayak gitu ya. Kalau misalnya kita ke jalur yang salah atau ke jalur yang buruk gitu ya, itu kita bakal juga melenceng gitu. Jadi pertemanan itu juga kita tuh harus memilih, kita berhak memilih apa yang kita mau gitu ya Pak ya. Yang penting nggak salah pergaulan itu aja sih Pak. Ya, kalau aku menambahkan emang benar sih kata Mbak Devi, pergaulan itu mempengaruhi lingkungan. Jadi kalau misalkan kita gabung dengan orang-orang yang pintar, pasti kita ikutan nambah wawasan. Nambah wawasan, terus perilakunya jadi lebih membaik lagi ke depannya sih. Oke, kita stop di istilah bergaul dengan hal yang baik. Bergaul dengan orang yang baik, hal yang baik, circle yang baik. Bahasa sekarang itu kan circle yang baik. Apakah suatu kebaikan itu bisa diadop atau bisa implementasikan pada diri kita? Sebenarnya kembali ke permasalahan kita. Kalau kita lagi bad mood nih, kita lagi nggak bagus, di kondisi kerjaan lagi banyak tekanan, meskipun ada hal yang baik, kira-kira gimana? Masih bisa nggak? Mbak Devi contoh. Kalau dari saya pribadi, meskipun kita lagi bad mood ya Pak, moodnya lagi hancur parah, tapi kalau misalnya di lingkungan kita, di sekeliling kita itu ada hal-hal yang positif yang membuat kita, oh ini tuh harus kayak gini, kayak gitu tuh harus dilakukan gitu. Nah itu bisa mendorong kita ke jalur yang baik, ke kebiasaan yang baik itu tadi. Karena kembali lagi ke lingkungan, kayak itu sih Pak. Sebentar, lingkungan berarti kita harus juga memilih. Dalam tanda kutip kita harus memilih. Ingat teman, kita harus memilih teman yang baik. Sedangkan kadang kita juga nggak ngerti kondisi teman itu juga saat itu bagaimana, ya kan? Jadi kan kita nggak bisa mengharapkan teman tersebut mensupport kita terus-terusan, benar nggak? Benar. Nah, Kadang juga ada teman yang sebenarnya di depan kita itu support Pak, ternyata di belakang kita tuh nggak support. Nah itu sih Pak, ya. Kita kadang juga nggak tahu sih ya di belakang kita tuh teman seperti apa. Cuma kita harus berpikir positif, kayak gitu aja sih. Yang penting mindsetnya aja dirubah. Temennya adalah orang yang baik, temennya adalah baik gitu sih Pak. Nah, ini mungkin ada tanggapan di situ. Menurut aku, kalau misalkan kita lagi nggak mood, itu kan kewajiban kita untuk melayani pelanggan ya Pak ya. Jadi kita mood nggak mood, kita tetap harus melayani dengan baik gitu Pak. Wait, bukan pelanggan dalam hal ini, kita teman iya, dulu. Teman, ya. Nah, saya luluskan nih, teman dulu ini. Tetap ya harus tetap baik ke semua teman gitu. Jadi nggak boleh mempermasalahkan menyampingkan mood kita, menyambungkan masalah kita yang ada di rumah ataupun dimanapun juga sih.
Kalau boleh bagus juga. Jadi kawan istilahnya kita itu tidak bisa bergantung pada kawan juga atau bergantung pada teman juga. Karena menurut aku ya sebenarnya semua orang pasti punya masalah. Tapi begitu prinsip saya adalah semua orang punya masalah ya itu kita nggak bisa menghindari. Tapi kita harus mempunyai prinsip satu, yaitu begitu kita masuk di pekerjaan atau di dunia pekerjaan kita, taruh permasalahan tersebut, taruh beban tersebut di luar pintu kantor maksudnya. Begitu kalian masuk, itulah jati diri kalian sebagai warrior, sebagai pejuang dalam hal ini. Mengenai keberadaan teman yang baik dan lain-lain itu adalah gift atau pemberian. Karena pada yang sempat saya bahas di pertengahan tadi, tidak semua teman itu juga kondisinya baik. Jadi pada dasarnya bagus kita mempunyai circle dengan orang-orang yang baik, atau kembali ke headline-nya tadi, bergaul dengan orang yang tepat adalah benar, bagus. Cuman kita juga harus mengetahui kita tidak bisa terlalu menggantungkan kondisi kita kepada teman-teman kita itu. Ini bahasan yang menarik sebenarnya. Ada istilah kalau kamu pengen wangi, kamu bergaul dengan orang penjual minyak wangi. Tapi begitu kamu bergaul dengan, mohon maaf, tukang sampah, kamu juga akan berbau atau kamu akan mempunyai bau seperti mereka juga. Itu tuh sama juga sebenarnya. Jadi kalau kita bergaul dengan teman-teman yang tepat, bergaul dengan teman-teman yang hebat, bahkan bergaul dengan pimpinan, atau kita bisa berbicara enak dengan pimpinan kita akan bisa mengetahui visi dan misinya dia bagaimana. Tergantung nanti kita bagaimana menyerap visi dan misi mereka itu dalam, dan kita implementasikan dalam pekerjaan kita. Nah, itu juga kira-kira teman-teman. Contoh nih, ada tulisan di sini, jangan merasa minder dengan orang sukses. Apa sih kira-kira yang dimaksud dengan bahasan ini? Ini ada tulisan, jangan merasa minder dengan orang sukses. Mbak ini? Ya, menurut aku manusia di mata Tuhan itu sama semuanya. Nggak ada bedanya. Terus? Nggak ada bedanya. Si kaya dan si miskin nggak ada. Itu nggak ada begituan. Jadi anggap aja semuanya itu sama, semuanya itu rata gitu. Kita nggak boleh minder ke orang lain gitu. Kita nggak boleh, oh dia kaya kita miskin, kita nggak boleh gabung sama mereka, itu enggak sih Pak. Jadi kita nggak boleh merasa merendah gitu, nggak boleh. Tapi aku harap ini juga jangan sebagai apa ya, kadang banyak orang itu istilahnya lip service-nya seperti itu, tapi diimplementasi kehidupan maupun diimplementasi pekerjaan itu nggak gampang gitu. Tapi kita tetap kalau sudah punya, minimal kalau kita sudah punya point of view seperti itu, setidaknya kita sudah punya dasar, dan dasar itu bagus. Kalau Mbak Devi gimana? Jangan merasa minder dengan orang sukses, maksudnya gitu. Kalau saya sih Pak, ini pribadi masing-masing ya. Iya dong. Kalau minder itu biasanya manusiawi sih Pak ya. Kadang saya juga pernah merasa minder. Cuma kembali lagi ke tujuan awal kita adalah apa yang ingin kita capai. Kalau misalnya kita minder terus tapi nggak gerak gitu ya, nggak apa ya Mbak ini ya? Nggak jalan gitu. Nggak jalan gitu kan ya, kita bakal stuck gitu di situ-situ aja Pak. Kita harus gimana caranya, kita juga harus, kita minder tapi kita harus juga bisa seperti orang itu, kayak gitu loh Pak. Kalau saya seperti itu sih. Apa sih kira-kira kalau kalian ketemu dengan orang sukses? Let's say gini, kalian ketemu dengan secara nggak langsung waktu kalian jalan di mall atau jalan di tempat keramaian, terus ketemu sama Sandiaga Uno, kurang sukses apa dia itu? Kira-kira apa yang kamu lakukan? Ketika saya bertemu orang-orang yang seperti itu Pak, contohnya yang tadi Bapak sebutkan, mungkin saya harus melihat sorotan matanya gitu ya, sorotan matanya, mungkin berjabat tangan, mungkin biar suksesnya juga nular gitu ya. Terus ucapkan salam juga, mungkin seperti itu Pak. Mungkin kan dari hal-hal yang seperti itu, hal-hal kecil bisa menular ke kita kayak gitu. Nah ini? Kalau menurut aku, kalau misalkan ngilangin rasa minder itu, kita bisa pertama kita ucapkan salam dulu ke orang tua, terus tanya kabarnya gimana Pak, kabarnya hari ini gitu.
Terus gimana caranya kita membawa suasana menjadi agak nyaman gitu, agak tenang agar bisa kita ngilangin grogi itu gitu sih Pak menurut aku. Oke, good, bagus. Jadi gini teman, ada baiknya kita tuh menanyakan kabar ke orang tersebut, jabat tangan dengan erat, sambil kita bisa merasakan vibes-nya gitu bagaimana. Karena pada dasarnya orang-orang sukses, orang-orang yang punya visi ke depan itu biasanya mereka juga auranya sangat positif, dan itu nanti yang akan kita harapkan itu bisa kita akan mendapatkan sedikit atau banyak, bahkan aura tersebut bisa mempengaruhi mood kita untuk ke depannya. Itu sih. Sebenarnya banyak yang bisa kita bahas dalam buku ini. Mungkin untuk saat ini yang bisa kita bahas, ini yang bisa kita sedikit masuk di chapter 16 tadi, yaitu bergaul dengan orang yang tepat. Jadi tunggu kami di bahasan buku dan chapter yang lain. Oke? Tetap semangat, Semanggi University, still the best. Bye.